Bapak Balon dan 4 permata hatinya. Namanya Pak Sarwo Giman. Usianya kini sudah 68 tahun. Wajahnya keriput, rambutnya memutih, dan tubuhnya tak lagi setegap dulu. Namun semangatnya tak pernah pudar. Ia adalah seorang penjual balon keliling yang sudah mengayuh sepeda tuanya sejak tahun 1984, menyusuri gang-gang kecil di kota Wonosari, Yogyakarta. Dengan balon-balon warna-warni yang menggantung di atas sepedanya, ia menjadi pemandangan khas di sudut-sudut kampung sejak pagi buta. Dahulu, Pak Sarwo hanyalah seorang buruh tani di desa kecil bernama Karangmojo. Ia hidup bersama orang tuanya yang juga petani. Namun kemarau panjang yang melanda selama 2 tahun berturut-turut memupuskan harapan. Lahan sawah mengering, tanaman mati, dan penghasilan keluarga berhenti. Ia memutuskan untuk mencoba peruntungan di kota bersama istri mudanya, Bu Marni, dan anak sulung mereka yang baru berumur 6 bulan. Di kota Wonosari, hidup tak lebih mudah. Mereka menyewa rumah petak berukuran 3 kali 4 meter di sebuah gang sempit. Atap bocor saat hujan, dan lantainya masih tanah. Tapi dari sanalah kehidupan baru mereka dimulai. Dengan pinjaman Rp100.000 dari kakaknya, Pak Sarwo membeli stok balon dari pasar Beringharjo di Yogyakarta, lalu memulai usaha kecilnya. Balon-balon itu awalnya tak laku. Banyak anak-anak yang hanya melihat tapi tak membeli. Tapi Pak Sarwo tak menyerah. Ia mengubah strateginya dengan menyanyi lagu anak-anak saat berkeliling agar anak-anak tertarik. Ia juga membuat boneka dari balon sebagai hadiah tambahan. Perlahan, jualannya mulai dikenal. Bu Marni pun tak tinggal diam. Ia mulai menerima jasa menjahit. Meskipun mesin jahitnya sudah tua dan sering macet, ia menjahit pakaian tetangga, seragam sekolah, dan bahkan taplak meja. Dalam seminggu, ia bisa mengumpulkan sedikit tambahan uang untuk membeli beras dan telur. Anak pertama mereka, Sukma Wijaya, lahir tahun 1985. Sukma adalah anak pendiam, penuh tanggung jawab sejak kecil. Ketika teman-temannya bermain layangan, ia lebih memilih membantu ibunya merapikan benang atau memegangi kantong balon ayahnya saat berdagang. 4 tahun kemudian, lahirlah Rahayu Pawestri. Berbeda dengan kakaknya, Rahayu ceria, banyak bicara, dan sangat penyayang. Ia suka bermain peran menjadi guru dan kerap mengajari adik-adiknya membaca sejak kecil. Ia tumbuh dengan naluri keibuan sejak usia dini. Anak ketiga lahir 5 tahun setelah Rahayu, bernama Baskoro Damarjati. Baskoro adalah anak yang keras kepala dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering bongkar pasang radio rusak dan bermain lumpur. Namun di balik sikap kerasnya, ia menyimpan rasa cinta yang besar kepada keluarganya. Si bungsu, Sekar Ayuningtyas, lahir tahun 1999, 10 tahun setelah Rahayu. Sekar lahir dengan kondisi tubuh lemah karena kekurangan gizi semasa dalam kandungan. Namun ia memiliki semangat belajar yang luar biasa. Sejak usia 3 tahun, ia sudah bisa membaca huruf dan sering membuat puisi dari majalah bekas. Untuk menyekolahkan keempat anaknya, Pak Sarwo harus mengencangkan ikat pinggang. Ia menyisihkan uang sedikit demi sedikit ke dalam kaleng susu bekas yang ia simpan di bawah kasur. Kaleng itu ia sebut sebagai celengan mimpi. Ia rela tidak membeli pakaian baru selama bertahun-tahun. Bahkan, sepatu bolong pun masih dipakainya ke masjid. Suatu hari, saat musim hujan, sepeda tuanya selip di jalanan licin. Ia jatuh dan balon-balon dagangannya hancur kena lumpur. Saat itu, Sukma yang baru pulang sekolah memeluk ayahnya di tengah hujan deras dan berkata, "Aku janji, Pak, aku akan bantu sampai balonnya bisa kembali penuh." Sejak itu,
Sukma mulai bangun jam 4 pagi untuk ikut bapaknya ke pasar kulakan balon. Ia bahkan rela tidak ikut ujian olahraga karena harus mengantar pesanan balon ke acara ulang tahun tetangga. Nilai sekolahnya tetap bagus karena ia belajar di malam hari meski lampu hanya berasal dari pelita minyak. Rahayu pun tumbuh menjadi gadis yang pintar. Ia pernah memenangkan lomba pidato antar sekolah dan dihadiahi uang tunai yang langsung ia serahkan ke ibunya untuk membeli seragam sekolah Baskoro. Ia juga rajin mencuci baju sekeluarga karena tahu ibunya sering sakit punggung. Baskoro sempat menjadi anak yang bandel. Ia pernah mencuri uang Rp2.000 dari dompet ibunya untuk beli petasan. Tapi ketika ketahuan, ia menangis dan minta maaf. Sejak saat itu, ia berubah total. Ia membantu tukang servis radio, belajar tentang listrik, dan pernah memperbaiki colokan rumah tanpa diminta. Sekar kecil sering jatuh sakit, tapi semangat belajarnya membuat guru-gurunya terharu. Ia pernah hadir ujian tengah semester dengan selang infus masih tertempel di tangan. Saat nilai ujiannya diumumkan, ia mendapat nilai tertinggi sekelas. Guru-guru dan teman-temannya memberikan tepuk tangan panjang. Tahun 2005, ketika usia Pak Sarwo mulai menua, ia mengalami sakit hernia yang membuatnya tak bisa mengayuh sepeda selama beberapa bulan. Pemasukan keluarga turun drastis. Saat itu, Rahayu yang sudah duduk di bangku SMA mengambil alih sebagian tugas ayahnya. Ia menjual balon di taman kota sepulang sekolah sambil membawa buku pelajaran. Meski sempat dicibir karena dianggap gadis tua penjual balon, Rahayu tetap tegar. Ia percaya ini cara kecilnya menjaga mimpi keluarganya tetap menyala. Sementara itu, Sukma mulai kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Fisika berkat beasiswa bidik misi. Ia sering pulang hanya untuk menyambung kabel listrik rumah yang korslet atau memperbaiki talang bocor. Ia juga mengajari adik-adiknya belajar, khususnya Sekar yang mulai duduk di bangku SMP. Baskoro tumbuh menjadi pemuda tangguh. Ia masuk sekolah menengah kebangsaan jurusan teknik elektro. Ia membuat proyek lampu tenaga surya dari barang bekas dan karyanya sempat diliput surat kabar lokal. Dengan itu, ia dapat kesempatan magang ke Jakarta. Namun, di sanalah ia pernah hampir terjerumus pergaulan bebas. Untungnya, ia teringat pesan ibu. Kalau kamu rusak, rumah ini hancur. Ia menangis malam itu. Lalu memutuskan kembali ke Wonosari dan membangun bengkel kecil di depan rumah. Sekar yang semakin sehat dan cerdas mendapatkan beasiswa penuh ke sekolah unggulan di Sleman. Ia menulis puisi dan cerpen yang dimuat di majalah nasional. Ia bahkan pernah diundang ke Jakarta untuk tampil di acara televisi lokal sebagai pelajar berprestasi. Momen itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pak Sarwo yang menonton dari warung tetangga karena mereka tak punya TV. Di tengah semangat yang sedang naik, keluarga mereka diterpa musibah besar. Bu Marni terkena stroke ringan karena terlalu lelah bekerja. Tangannya melemah dan ia harus berhenti menjahit. Rumah makin sepi. Dan Pak Sarwo merasa bersalah karena merasa tak mampu menjaga istri tercintanya. Ia menangis diam-diam saat malam, menatap langit-langit rumah yang mulai lapuk. Namun anak-anaknya bergerak cepat. Sukma menunda kelulusannya 1 semester untuk merawat ibunya. Rahayu mulai mengajar les privat untuk membantu biaya obat. Baskoro mengambil lebih banyak pesanan perbaikan alat elektronik dari tetangga, dan Sekar menjual kumpulan puisinya dalam bentuk buku cetak kecil-kecilan. Mereka semua bahu-membahu, tak ada yang mengeluh. Setelah 2 tahun penuh perjuangan, titik terang mulai tampak. Sukma lulus sebagai sarjana dan diterima sebagai guru ASN di salah satu SMA di Gunung Kidul.
Ia membawa gaji pertamanya dan membelikan Pak Sarwo sebuah sepeda baru yang lebih ringan dan kuat. Saat itu, air mata Pak Sarwo mengalir deras. Ia memeluk anak sulungnya sambil berbisik, "Kamu telah melanjutkan kayuhan Bapa." Rahayu menyusul setahun kemudian, lulus dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Ia langsung diterima mengajar di SMP tempat ia dulu bersekolah. Murid-muridnya menghormatinya, terlebih saat tahu bahwa dulu ia pernah menjual balon. Ia bahkan menulis novel inspiratif yang laris di pasaran berjudul Langkah Kecil di Gang Sempit yang diadaptasi jadi film televisi. Baskoro yang sempat dianggap anak bermasalah, kini menjadi teknisi andalan di kampungnya. Ia membuka bengkel servis elektronik dan berhasil membuat alat hemat listrik yang banyak digunakan warga. Ia sempat diundang ke seminar inovasi lokal dan diberi modal usaha oleh pemerintah daerah. Sekar menjadi mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Ia menulis buku puisi berjudul Langit di Atap Seng yang memenangkan penghargaan sastra tingkat nasional. Ia juga aktif menjadi relawan pengajar di daerah pelosok. Mimpinya sederhana, mencerdaskan anak-anak desa seperti dirinya dulu. Ekonomi keluarga berubah. Dari yang tadinya harus hemat 1 liter beras, kini mereka bisa makan dengan layak, bahkan menabung. Rumah mereka direnovasi oleh anak-anaknya menjadi lebih layak, dengan kamar untuk setiap anggota keluarga, dan dapur yang bersih serta kamar mandi yang tertutup, sesuatu yang dulu hanya jadi impian. Pak Sarwo kini sudah tak lagi menjual balon. Ia menghabiskan hari-harinya mengurus kebun kecil di belakang rumah dan bermain dengan cucu-cucunya. Namun, balon-balon kenangan itu masih tergantung di dinding ruang tamu sebagai simbol perjuangan. Di acara syukuran rumah baru mereka, tetangga-tetangga datang membawa kue dan ucapan selamat. Mereka semua tahu cerita keluarga Pak Sarwo. Beberapa bahkan menangis saat Rahayu membacakan sepenggal surat dari ibunya yang ditulis saat stroke-nya mulai parah. "Kalau nanti rumah ini jadi indah, itu bukan karena uang, tapi karena cinta kalian yang tak pernah lelah." Kini, keluarga Pak Sarwo menjadi simbol inspirasi di desanya. Banyak orang tua yang memotivasi anaknya dengan kisah keluarga ini. Media lokal pun sempat meliput mereka dengan judul "Dari Balon Menjadi Bintang". Pak Sarwo hanya tersenyum saat diwawancara. "Saya hanya tukang balon, tapi anak-anak saya adalah mimpi yang saya tiup sampai terbang tinggi." Kisah Pak Sarwo bukan sekadar cerita tentang kemiskinan dan kerja keras. Ini adalah kisah tentang keteguhan hati, kekuatan keluarga, dan bagaimana cinta bisa menggerakkan roda kehidupan bahkan di jalanan sempit sekalipun. Sebuah kisah yang membuat setiap orang percaya bahwa mimpi sebesar apapun bisa dicapai selama tidak berhenti berusaha dan saling mendukung. Kisah sederhana yang membuat siapapun yang menontonnya meneteskan air mata dan tersenyum di akhir cerita. Di balik tangan tua yang lelah, ada mimpi-mimpi anak yang terus tumbuh. Di balik peluh dan tangis diam seorang ayah, ada harapan agar anak-anaknya hidup lebih layak dari dirinya. Kisah Pak Sarwo mengingatkan kita bahwa cinta orang tua tak selalu bersuara, tapi selalu bekerja tanpa henti. Bahwa sekalipun mereka tak meminta balasan, sekecil apapun keberhasilan seorang anak adalah pelukan terhangat untuk orang tuanya. Semoga kita semua tidak menunggu waktu untuk membalas, karena tak ada yang lebih mahal dari waktu yang sudah habis. Oke, mungkin itulah kisah inspiratif dari Pak Sarwo, si penjual balon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.